Baik. Kemudian registrasi akun siswa, bagi siswa yang belum memiliki akun, silakan masuk ke portal ini, klik portal ini ya kan, masuk ke dalamnya, mungkin ada perubahan sedikit, nanti ditunjukkan oleh tim saya. Pilihan tautan ini, masuk ke portal, esensinya adalah kalau belum punya akun, silakan klik ini, kalau sudah punya akun, silakan masukkan email dan kata sandi yang telah dimiliki ya. Kalau lupa, silakan klik ini. Jadi fasilitas ini kita mengurangi untuk menghubungi helpdesk di panitia ya. Jadi kalau bisa adalah self service, segala sesuatu bisa dilakukan tanpa harus menghubungi panitia. Untuk itu ada dua tadi, ini untuk akun sekolah, ini untuk daftar akun siswa, ya. Lalu masukkan NISN, NPSN dan tanggal lahir. Ini harus, ya. Tanpa ini dan ini harus valid. NISN, NPSN dan tanggal lahir. Lalu kan tombol selanjutnya ketika telah memasukkan data ini. Kemudian masukkan email aktif. Sekali lagi, email yang aktif. Pastikan, lihat dulu emailnya, bahwa email itu aktif, masukkan ke sini, karena ini nanti akan dikonfirmasi, ya kan, dan kemudian nanti akan divalidasi melalui email ke masing-masing siswa yang telah dimasukkan di sini. Setelah itu, lakukan daftar. Ya. Setelah tadi klik tombol daftar, akan muncul notifikasi untuk melakukan aktivasi akun. Mungkin ada perubahan sedikit, ini ya, ini adalah tampilan tahun lalu, nanti akan ditunjukkan oleh tim saya. Pembuatan akun dengan nama siapa ya kan, emailnya apa, telah berhasil, silakan buka inbox email Anda untuk melakukan aktivasi akun. Sudah diingatkan di sini, mungkin kalau normal masuk ke sini, ya kan, kalau itu dianggap sebagai spam oleh mailernya, dia akan dimasukkan ke boxnya spam ya. Lalu lakukan registrasi akun siswa, buka email tadi kan atau spam, lakukan verifikasi email ya dengan menggunakan tombol aktivasi, kemudian masukkan password, kata sandi, lalu terakhir klik aktivasi seperti tampilan sebelah kanan itu. Nah, kemudian verifikasi dan validasi siswa ini bisa dilakukan setelah akun aktif. Siswa login ke laman portal, lewat portal ini, ya, menggunakan email kata sandi yang telah didaftarkan sebelumnya untuk melakukan verifikasi dan validasi data siswa. Di halaman verifikasi data siswa ini, sekali lagi, periksa data dengan seksama. Isi semua kolom yang masih kosong. Dan apabila terhadap kesalahan data, lakukan perbaikan data melalui sekolah Anda. Sekali lagi, bukan melalui panitia SNPMP. Jika sudah betul, sudah benar, silakan tekan tombol perbarui data. Ya, validasi data sekolah dan siswa, verifikasi data validasi sekolah ya kan, data siswa belum terverifikasi, ya, data siswa belum terverifikasi, maka siswa tersebut belum bisa melakukan permanen. Untuk ini, mohon periksa dan isikan data dengan seksama dan pastikan Anda sudah benar, ya, datanya sudah benar sebelum melakukan simpan permanen. Penting itu ya. Jadi kalau sudah simpan permanen ada kesalahan, prosesnya panjang. Dan itu tidak kita kehendaki. Bayangkan kalau yang seperti itu banyak, nanti akan merepotkan panitia. Jadi mungkin hanya untuk kasus-kasus yang sangat kecil ya, ya tidak sampai dengan 1%, ya, yang memang karena kehilafan lalu terjadi kesalahan pengisian data. Lalu klik perbarui data. Nah, di sini ada proses verifikasi dan melengkapi data pribadi. Sekali lagi di sini periksa dengan seksama dan lengkapi data pribadi di page ini, di laman ini ya. Jika terdapat kesalahan nama, tempat lahir, tanggal lahir, jenis kelamin, hanya dapat dilakukan perbaikan data melalui Dapodik. Ya, siapa yang bertanggung jawab ini adalah operator sekolah. Hubungi operator sekolah, ya, atau kepala sekolah. Siswa dengan status aktif atau belum lulus, mohon untuk menghubungi pihak sekolah untuk melakukan perbaruan data. Ya, untuk data untuk siswa yang telah lulus dapat melakukan perbaikan data di ini ya kan. Seharusnya ini tidak berubah masih ya.
Dan silakan memilih menu verifikasi dan validasi kelulusan. Setelah melakukan perbaikan data, ya, maka Anda dapat melakukan tombol barui data untuk melakukan update atau perbaruan data di laman ini. Jangan melakukan simpan permanen sebelum semua data yang tercantum sudah betul-betul sesuai dengan yang seharusnya. Ini saya merahkan ya. Sekali lagi, kalau sampai melakukan ini, prosesnya agak panjang. Ya, saya merahkan ini karena ini supaya jangan sampai ada yang banyak seperti ini karena nanti akan juga merepotkan panitia. Sekali lagi, cek dengan seksama ya. Sebelum melakukan cek tombol perburi data, jangan melakukan simpan permanen sebelum semua data yang tercantum sudah benar. Ini kira-kira tampilan, tapi nanti mungkin ada sedikit perubahan yang akan ditujukan oleh tim saya, ya kan? Ya, verifikasi dan validasi data. Ini datanya di sini muncul, mulai dari nama siswa, jenis kelamin, tempat lahir, tanggal lahir, NIK, NPSN, nama sekolah, jurusan, tanggal siswa masuk, agama, alamat domisili, ya, ya lengkap ini. Kemudian ada email, nomor handphone. Ini penting nomor handphone ya. Kalau ada emergency, tidak banyak, sedikit. Kemudian kita memang harus melakukan kontak ke yang bersangkutan ya. Mungkin pada saat tertentu di mana ada emergensi kita perlu menghubungi yang bersangkutan walaupun itu sangat amat jarang sekali. Kemudian masih lanjut setelah melakukan ini ya, lalu selanjutnya sorry ini selanjutnya maka tekan tombol selanjutnya untuk berpindah ke halaman unggah pas foto. Selagi pas foto ini penting ya kan, jangan sampai dari tahun ke tahun masih ada siswa yang tidak upload foto sesuai dengan ketentuan. Jadi unggah pas foto terbaru sesuai dengan ketentuan. Apa itu ketentuannya? Satu ini ya, nggak saya baca satu persatu. Ukurannya 4x6. Kalau terlalu besar nanti nggak kelihatan. Terlalu kecil juga nggak kelihatan. Kalau Anda mau cek pixelnya ini, ya, dan juga ini yang agak ngerti mengenai citra ya, ada rasio aspek 23. Kalau nggak ngerti, minta tolong orang yang paham mengenai foto yang pas sesuai dengan ketentuan ini. Kedua, pas foto harus berwarna dengan latar belakang polos berwarna apa saja, tapi polos, bukan misalnya latar belakangnya pantai. Ya. Lalu pas foto ini tipenya adalah JPG atau JPEG. Cek ya, mungkin harus dikecilkan, diturunkan pikselnya sehingga ukuran fotonya itu adalah tidak lebih dari 4 minta file pas foto 40 kilobyte ya. Ukuran maksimumnya 100. Jadi antara 40 sampai 100. Orientasinya adalah portrait, harus vertikal, jangan sampai miring ya. Jadi saya juga heran kok ada saja siswa yang fotonya miring diupload. Saya bingung kan, ini anak SMA kok nggak ngerti ya kan, masa nggak ngerti dengan kalimat-kalimat ini pada saat Anda akan unggah pas foto itu ada peringatan seperti ini ya. Posisi badan dan kepala tegak sejajar menghadap kamera. Kualitas foto harus tajam dan fokus. Ya, karena itu ada menjadi identity gitu ya. Tidak ada bagian kepala yang terpotong dan wajah tidak boleh tertutup ornamen apapun, nggak boleh pakai kacamata atau yang lain-lain. Kepala terletak ya di tengah secara horizontal. Jarak kepala ke batas kiri kurang lebih sama dengan jarak ke batas kanan, artinya berada di tengah. Jadi kalau sudah dicek ini sudah pasti bagus ya, orang semua pasti melihat itu dengan baik. Kalau Anda sendiri melihat aja nggak baik, jangan diupload. Baru tekan unggah. Kemudian lanjutkan ke langkah berikutnya untuk melakukan penyesuaian pas foto. Nah, di sini panitia, walaupun tadi pas foto sudah diupdate, kalau masih pada saat tadi disimpan itu ternyata setelah Anda lihat masih kurang bagus, silakan. Ini ada fasilitas untuk melakukan penyesuaian. Ya, periksa pas foto Anda sesuai dengan ketentuan, langkah-langkah penyesuaian, sesuaikan posisi kepala
dan wajah terhadap area panduan seperti ini. Ya, jadi Anda nanti ada editor seperti ini, persis seperti ini, mana yang pas ya kan, sehingga nanti ini adalah hasil akhirnya. Jadi jika kepala dan wajah sudah memenuhi area panduan, maka tekan tombol crop ya untuk crop, memotong dari foto yang ada. Lihat hasil yang sebelah ini. Kalau masih belum, silakan Anda lakukan editing balik ya kan. Kalau sudah, klik tombol selanjutnya. Nah, tekan tombol selanjutnya, maka di laman ini akan ada konfirmasi data siswa. Sekali lagi, cek dengan seksama. Jika tidak, akan ada proses panjang, Anda harus menghubungi panitia dan seterusnya ya. Cek, dicek dengan seksama sebelum menekan tombol ini. Centang checkbox dan tekan tombol simpan permanen jika data sudah betul-betul valid. Jadi setelah klik ini, di bawah ada simpan permanen. Jadi kalau simpan permanen nggak akan muncul kalau Anda tidak melakukan klik checkbox ini. Klik tombol unduh bukti permanen ini ya, dan simpan dengan baik. Ya, biasanya di HP, kalau perlu juga dicetak, simpan Anda punya hard copy, disimpan di tempat yang baik di rumah. Siapa tahu kalau disimpan di HP, kemudian HP-nya rusak atau datanya hilang, Anda nggak punya bukti ya. Baik. Kemudian verifikasi dan validasi, simpan bukti permanen data di tempat yang aman dan jangan sampai hilang. Permanen data siswa ini akan dilakukan setelah penutupan masa pengisian PDSS ya, 06 sampai 31 Januari ini adalah masa pengisian PDSS. Tapi cek di laman nanti ya, ini yang saya tahu untuk sementara ini ya. Untuk menghindari terjadinya inkonsistensi data, jadi tombol simpan permanen untuk registrasi akun mulai akan muncul pada tanggal 1 Februari. Jadi Anda masih diberi kesempatan, tidak ada simpan permanen akan dimunculkan pada tanggal 1 Februari. Ya, ini adalah contoh akun yang telah disimpan. Di sini juga ada QR code ya, dan data yang telah dimasukkan sebelumnya. Ini peringatan ya kan, ini dari tahun ke tahun karena masih ada. Saya juga nggak paham ya kan, siswa SMA itu kan, SMA loh, sudah menengah lanjutan atas itu kan sudah mengikuti tes ini untuk menjadi mahasiswa. Tadi kan jangan gunakan aksesori apapun di muka, ini pakai aksesori. Ya, ini juga ya kan, saya nggak tahu. Jadi kalau ini juga narsis ya kan, ini semua bukan foto. Kalau Anda mengupload ini, sekali lagi ya, ini peringatan, panitia memiliki hak untuk melakukan diskualifikasi. Sehingga ada diskualifikasi, tidak bisa melakukan pendaftaran ya, registrasi. Sekali lagi ya, ini contoh foto-foto yang tidak seharusnya diupload dan didiskualifikasi. Jadi kalau sudah diskualifikasi, sudah Anda sudah nggak bisa daftar lagi pada tahun ini, kecuali mungkin tahun depan. Sekali lagi ya, sekali lagi, ini contoh dari tahun ke tahun masih ada siswa yang nggak ngerti yang namanya pas foto dengan muka ya, harus tidak diberikan aksesori apapun. Buka saja ya kan, supaya kelihatan, sehingga nanti pada saat ujian itu bisa dicek bahwa orang tersebut memang betul-betul Anda. Kalau enggak, nanti gimana membuktikan bahwa pada saat Anda ikut ujian atau melakukan registrasi pada saat Anda dinyatakan lulus untuk melakukan registrasi di PTN, bagaimana menjamin bahwa itu Anda, padahal Anda fotonya tidak jelas ya kan mukanya. Itu tujuannya ya. Baik, saya kira itu Pak Bekti dari saya. Mungkin nanti yang penting kalau misalnya nanti ada pertanyaan sehubungan dengan itu.